Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PLSBD dengan topik cerita rakyat mapping. Kita akan melihat yang pertama tentang pengertian, yang kedua isi cerita, dan yang ketiga adalah pesan moral. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian. Mating berasal dari bahasa Rote. Nah, mating berarti laut surut. Di dalam cerita rakyat mating ada tokoh-tokohnya. Yang pertama, Metik Kili-Kili dan Lolo Metik. Mereka berdua adalah penguasa laut. Yang kedua adalah Danga-Danga Biaun dan Fatasik. Mereka berdua adalah penguasa daratan. Nah, di dalam cerita rakyat ini juga ada dua tokoh hewan, namanya Nao Saik dan Goi Liuk. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian cerita atau isi cerita. Nah, dengarkan baik-baik apa yang Ibu Lori ceritakan untuk anak-anak. Nah, menurut cerita orang tua-tua di Rote, dahulu kekayaan laut itu sangat limpah. Ada ikan kecil, ikan besar, ada binatang kecil, ada binatang yang besar, ada binatang laut, ada penyu, ada gurita, ada teripang, ada udang, ada kepiting, dan bermacam-macam kerang. Dan berbagai tumbuhan laut yang sangat bermanfaat. Nah, kekayaan laut ini dijaga penguasanya, yaitu Metik Kili-Kili dan Lolometik. Sebaliknya, penguasa daratan bernama Dangga-Dangga Bihaun dan Fatasi, mereka berdua sebagai penguasa daratan. Nah, kedua penguasa daratan ini sangat ingin menikmati hasil laut. Namun, mereka tidak berdaya karena belum memiliki peralatan modern untuk mengambil hasil laut. Ya, kalau sekarang kita bisa menggunakan perahu atau kapal, mereka tidak ada saat itu. Nah, penguasa daratan meminta izin kepada penguasa laut untuk menikmati hasil laut, dan mereka diberikan izin oleh penguasa laut. Nah, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan hasil laut? Cara mereka adalah mereka mendapatkan hasil laut bila sewaktu-waktu laut ini akan menarik diri ke bagian tengah. Pada waktu itu, ada bagian dekat pantai akan menjadi kering. Di situ akan tertinggal ikan, kepiting, kerang-kerang, dan berbagai sayuran laut. Nah, penguasa daratan mereka boleh mengambil sesuka mereka, tapi sesuai keperluan. Jika mengambilnya lebih, keesokan harinya sisa itu akan menjadi busuk. Nah, selain mereka juga diperbolehkan mengambil hasil laut, penguasa daratan itu pun diberi larangan, yakni mereka jangan sekali-kali menangkap dua macam belut yang bernama Naosaik dan Goiliuk. Ya, tidak boleh mereka tangkap. Karena kedua belut itu adalah putra-putra dewa laut. Jadi mereka dilarang sekali, tidak boleh ngambil. Nah, suatu waktu penguasa daratan ini melanggar larangan penguasa laut. Ya, mereka menangkap dua ekor belut tersebut. Apa yang terjadi? Sejak itu keduanya ditimpa hukuman. Akibat dari mereka melanggar larangan yang sudah disampaikan penguasa laut. Nah, karena mendapat hukuman sejak kejadian itu, maka hasil-hasil laut di bagian pasang surut itu semakin berkurang. Ini terjadi karena kerakusan dari Dangga-Dangga Bihaun dan Fatasik. Nah, dari cerita ini anak-anak ada pesan moral yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, apa yang mau kita dapatkan dalam cerita ini, ya? Nah, pesan moral di dalamnya adalah semua lautan dan daratan ini diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan.
Tuhan memperkenankan manusia untuk menikmati hasil-hasil yang ada, baik itu di laut maupun itu di darat. Manusia tidak boleh rakus. Ingat itu ya. Jika tidak, hasil-hasil laut maupun darat itu akan semakin berkurang. Dan pesan moral yang terakhir adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Ya, anak-anak. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih.